Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan di minggu ini, Sabtu tanggal 18 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, amin. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-18, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Judul perenungan kita hari ini, Stop, Jangan Dengki. Setelah mengalahkan Goliat, awalnya Raja Saul sangat terkesan dengan Daud. Lalu ia pun membujuk Daud menjadi kepala prajurit dan menugaskannya memerangi musuh-musuh Israel, dan selalu menang. Ketika rakyat mulai menyanjung Daud melebihi Saul, sang raja merasa tahtanya terancam. Masuknya Daud dalam pasukan elit Saul sebenarnya merupakan skenario Tuhan. Daud yang diurapi sedang dipersiapkan agar pada waktunya meneruskan kepemimpinan Saul yang sudah Tuhan tolak. Kemenangan Daud atas Goliat dan dalam peperangan-peperangan berikutnya merupakan peneguhan terhadap pilihan Tuhan atasnya. Hal itu terungkap dari ucapan rakyat yang tanpa mereka sadari telah mengeluh-elukan pahlawan mereka. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan sejak saat itu, Saul selalu mendengki Daud. Artinya, ia selalu memandang Daud dengan mata yang cemburu dan hati yang iri. Hatinya dirasuki kejahatan hingga ia berusaha membunuh Daud berkali-kali. Karena upaya itu gagal, Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 agar ia menjadi yang terdepan dalam segala gerakan tentara, agar ia terbunuh di medan perang. Tetapi penyertaan Tuhan membuat Daud selalu berhasil. Saul memelihara sifat dengki ini seumur hidupnya. Hal itu merongrong jiwanya, membuatnya jatuh dalam berbagai dosa hingga ia makin terpuruk. Sekalipun ia tahu bahwa Allah telah mengurapi Daud, menggantikannya menjadi raja Israel, ia makin berusaha mempertahankan kekuasaannya dan ia makin menderita. Benarlah kata Amsal 14 ayat 30b bahwa iri hati membusukkan tulang. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sifat dengki muncul ketika kita tidak rela menerima kenyataan, serta karena tidak mensyukuri apa yang kita punya. Kita merasa terancam karena keberadaan orang lain, lalu kita merancang berbagai kejahatan. Tanpa sadar, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kiranya kita menjauhi sifat ini. Jika sudah terlanjur dengki terhadap seseorang, segeralah berhenti. Karena pada dasarnya, sifat dengki menyeret kita ke dalam kehancuran. Namun sikap ikhlas menuntun kita memahami kehendak Tuhan. Amin. Karena itu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melihat keberhasilan orang yang di sekitar kita melebihi kita, jangan pernah iri dan jangan pernah dengki. Mungkinkah mereka lebih kuat dalam usaha dan dalam doa, dalam pekerjaan mereka. Namun jika pun kita merasa kita lebih kuat dari mereka untuk berusaha, tetaplah percaya bahwa berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita saat ini adalah anugerah yang patut kita syukuri. Percayalah, ketika kita bersyukur dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kita punya, Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang jauh lebih besar dan lebih nikmat. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku buat saudara yang masih sakit secara fisik, disembuhkanlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi saudara yang memiliki beban persoalan yang sangat berat, sekali lagi percayalah, Tuhan pasti menolong saudara ketika saudara sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala pertolongan dan akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang mengandalkannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.